Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, UTS atau STS ya. Mata pelajaran PKN kelas 11 SMA TMA semester 1 tahun 2024 ya, beserta kunci jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS, mata pelajaran lainnya, kamu bisa ya cek di bagian deskripsi. Link videonya sudah disediakan di sana. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Formal, material, dan gabungan. B. Referendum, material, dan gabungan. C. Langsung, referendum, dan gabungan. D. Formal, material, dan referendum. Serta E. Formal, langsung, dan referendum. Maka jawaban yang benar adalah A ya, formal, material, dan gabungan. Dasar pengembangan dan pelaksanaan demokrasi yang berjalan di Indonesia ialah A. TAP MPR, B. Keputusan Presiden, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, E. Pancasila. Maka jawaban yang benar adalah E ya, Pancasila jawabannya. Isi pokok demokrasi Pancasila adalah A. Menghargai dan melindungi hak asasi manusia, B. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian, C. Menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa, D. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial, E. Meningkatkan pemahaman perlunya kebebasan pers. Maka jawaban yang benar adalah A ya, menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Pemilihan umum pertama di Indonesia dilangsungkan pada tahun A. 1950, B. 1955, C. 1960, D. 1965, E. 1945. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 1955 jawabannya. Itu ya jawabannya. Seorang pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah merupakan salah satu bentuk titik-titik sebagai warga negara. A. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, B. Pelanggaran hak sebagai warga negara, C. Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, D. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, E. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Maka jawaban yang benar adalah C ya, pengingkaran kewajiban sebagai warga negara jawabannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 menjelaskan tentang hak warga negara untuk mendapatkan pembiayaan: A. Kehidupan, B. Pekerjaan yang layak, C. Jaminan sosial, D. Pendidikan dasar, E. Persamaan kedudukan di hadapan hukum. Maka jawaban yang benar adalah D ya, pendidikan dasar jawabannya. Manipal Yusdek merupakan isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal A. 17 Agustus 1952,
B. 17 Agustus 1957, C. 15 Agustus 1959, D. 17 Agustus 1964, E. 17 Agustus 1945. Maka jawaban yang benar adalah C ya, 17 Agustus 1959 jawaban. Setiap perbuatan yang tidak menghormati hak orang lain mengakibatkan A. Kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, B. Kebutuhan masyarakat tidak menentu, C. Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud, D. Keamanan masyarakat tidak menentu, E. Kedamaian masyarakat terganggu. Maka jawaban yang benar adalah E ya, kedamaian masyarakat terganggu jawabannya ya. Terlanjut. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan A. Bentuk-bentuk demokrasi, B. Kendala-kendala demokrasi, C. Tujuan-tujuan demokrasi, D. Prinsip-prinsip demokrasi, E. Asas-asas demokrasi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, prinsip-prinsip demokrasi. Contoh pelanggaran HAM berat yaitu A. Pencemaran nama baik, B. Pembunuhan dan perampokan, C. Kelalaian dalam pemberian kesehatan, D. Pencemaran lingkungan yang disengaja, E. Pelanggaran lalu lintas. Maka jawaban yang benar adalah B ya, pembunuhan dan perampokan jawaban. Berikut yang termasuk pengertian hakikat. Oke, kita lanjut ya, nomor 11. Berikut yang termasuk pengertian hakikat bela negara menurut Undang-Undang Dasar nomor 3 ayat tahun 2002 adalah A. Warga negara wajib membela negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara. B. Setiap warga negara mempunyai hak untuk membela negaranya. C. Membela negara merupakan tugas dari orang-orang penting saja. D. Warga negara tidak boleh ikut campur dalam membela negara. E. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawaban yang benar adalah itu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI ya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara disebut titik-titik politik. A. Rotasi politik, B. Budaya politik, C. Negara politik, D. Pemilihan umum politik, dan E. Rekrutmen politik. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah E ya, rekrutmen politik jawabannya. Kasus kerusuhan Timur Timur terjadi pada bulan Agustus tahun A. 1966, B. 1977, C. 1988, D. 1999, E. 1955. Maka jawaban yang benar adalah
D ya, 1999. Oke, kita lanjut. Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Jenis pelanggaran tersebut dibedakan atas A. Kedudukannya, B. Sanksinya, C. Kekuatannya, D. Waktunya, E. Sifatnya. Maka jawaban yang benar adalah E ya, sifatnya jawabannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 menjelaskan hak warga negara untuk mendapatkan A. Kehidupan, B. Pekerjaan yang layak, C. Jaminan sosial, D. Pembiayaan pendidikan dasar, E. Persamaan kedudukan di hadapan hukum. Maka jawaban yang benar adalah C ya, jaminan sosial. Oke, soal 16 ya. Hak yang paling mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi manusia adalah hak A. Kesejahteraan, B. Jaminan sosial, C. Pekerjaan yang layak, D. Hidup merdeka, E. Keadilan di depan hukum. Maka jawaban yang benar adalah D ya, hidup merdeka jawabannya. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama adalah kejahatan. A. Genosida, B. General, C. Kriminal, D. Perdata, E. Kemanusiaan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, genosida jawabannya. A jawabannya. Sejak tahun 2005, kepala daerah atau gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh A. MPR, B. DPR, C. Menteri, D. Rakyat, E. Presiden. Maka jawaban yang benar adalah D ya, rakyat jawabannya. Lanjut. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, merupakan bunyi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A28A, B28C ayat 1, C28D ayat 1, D28I ayat 4, E28. Maka jawaban yang benar adalah E ya, 28 jawabannya. Hak warga negara untuk mengembangkan diri dan pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal A28A, B28C ayat 1, C28D ayat 1, D28I ayat 4, dan E28. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 28C ayat 1.
Menjamin tegaknya keadilan merupakan salah satu titik-titik demokrasi. A. Hakikat demokrasi. B. Dasar demokrasi. C. Prinsip demokrasi. D. Tujuan demokrasi. E. Pengertian demokrasi. Maka jawaban yang benar adalah C ya, prinsip demokrasi. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan A. Tuhan, B. Pemerintah, C. Pengusaha, D. Pimpinan, E. Rakyat. Maka jawaban yang benar adalah E ya, rakyat jawabannya. Legal security artinya A. Kepastian hukum, B. Keragaman budaya, C. Keamanan negara, D. Kedaulatan negara, E. Kebebasan hukum. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kepastian hukum jawabannya. Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun . Yang cocok mengisi titik-titik ini adalah itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya jawabannya. Dalam kasus Semanggi 1 dan 2, mahasiswa yang meninggal karena tertembak berjumlah titik-titik orang. Jawabannya adalah 4 orang jawabannya. Lanjut. Pembunuhan termasuk salah satu jenis pelanggaran HAM berat yang termasuk dalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu ya jawabannya adalah jadi pembunuhan termasuk salah satu jenis pelanggaran HAM berat yang termasuk dalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan ya. Di dalam pasal 28J 1 menjelaskan kewajiban warga negara Indonesia tentang menghormati hak asasi orang lain. Itu jawabannya ya. Kita lanjut. Mengejek atau menghina orang lain termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan jawabannya. Istilah demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat jawabannya. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah merupakan penerapan nilai ideal Pancasila keempat jawabannya. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya adalah wewenang MPR jawabannya. Diberikannya kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam keadaan dan kenegaraan terjadi pada masa pemerintahan presiden.
BJ Habibie jawabannya. Lanjut. Jangan di situ. Kegagalan konstituante dalam menetapkan dasar negara yang baru merupakan kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal jawabannya. Ya, itu jawaban. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Dan untuk soal PTS mata pelajarannya aku bisa cek di bagian deskripsi. Oke, dah.